Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masih bisa berjumpa kembali ya, teman-teman ya. Selamat siang, dan saya kali ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang bertanya. Jadi, beliau itu punya seorang ibu yang sedang sakit diabetes. Nah, terus bagaimana makannya, Bu? Beliau sudah saya kasih beras merah, tapi beliau kurang suka. Nah, gimana jawabannya? Apakah diabetes boleh makan beras merah, teman-teman? Yuk, ikuti terus ya video saya. Bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe. Channel saya ini adalah channel yang selalu membahas penyembuhan diabetes tanpa obat. Oke, saya akan bercerita sedikit ya pengalaman saya sembuh dari diabetes tanpa obat. Sekarang kita sudah di dalam ruangan ya, teman-teman. Ini saya ada catatan sedikit buat menu makan nanti ya, seharian, pagi, siang, sore, nanti mau saya jelaskan ya. Tapi sebelumnya kalian dengerin dulu ya. Pengalaman saya sembuh dari diabetes tanpa obat. Tidak ada kata sembuh bagi diabetes, katanya medis. Tapi kata saya ada. Buktinya saya bisa. Ya kan? Nah, jadi cerita ya, kira-kira setahun yang lalu, kurang lebih ya, mungkin 1,5 tahun atau 1,4 tahun, saya itu memang sudah ada turunan ya dari ibu saya, tante saya, nenek saya itu pada kena diabetes. Dan saya sudah merasa hati-hati gitu, takutnya nanti saya kena deh. Dan ternyata memang kena. 1,5 tahun yang lalu, tiba-tiba saya itu memang suka lemes. Ya nggak tiba-tiba ya, emang dibandingkan kakak saya atau saudara-saudara saya yang lain, itu kalau kita jalan-jalan bareng itu saya suka menggos-menggos gitu loh, gampang capek. Tapi itu juga belum tentu diabetes kan, walaupun kalian suka menggos-menggos, belum tentu juga itu diabetes. Ada juga yang liver ya begitu, jantung juga begitu. Nah, kemudian saya dibandingkan kakak saya, sama-sama tuanya ya, tuaan dia 3 tahun, itu masih kuatan dia itu kalau jalan tuh kuat banget. Tapi saya mikirnya karena dia sering latihan jalan, dan saya kan banyak duduk ya, karena saya emang dulu kan kerja ya. Nah, kemudian setelah saya merasakan lemes, kok saya gampang lemes, terus kayak nggak semangat. Kalau nggak minum kopi tuh kayaknya tubuh itu nggak semangat gitu loh. Kemudian ada rasa pusing ya, ada rasa pusing gitu kan. Akhirnya saya periksa. Wow, sangat kaget saya. Ternyata 270 itu ngacak ya. Periksanya itu ngacak. Nah, setelah itu saya langsung ya merasa sedikit down, tapi ya nggak kaget-kaget banget karena emang saya turunan orang diabetes. Akhirnya saya mulai jaga makanan. Nasi tetap, tapi saya kurangin gula apa. Tapi kadang-kadang saya juga bandel karena gejalanya tuh saya nggak ngerasain yang orang-orang itu bilang sakit, kaki cenut-cenut, terus apa itu tangannya suka kesemutan gitu. Saya nggak kayak gitu, saya biasa aja. Nah, karena pernah juga sih sesekali itu kaki saya tuh sakit gitu. Nah, itulah ternyata gula saya 270. Nah, tapi sebelum itu saya memang sudah mengikuti diet-diet kayak food combining. Itu saya dulu ya waktu masih muda itu suka banget pakai metode itu. Nah, lama-lama saya bosen, kemudian kembali lagi ke alam, ke biasa gitu. Nah, setelah saya sakit diabetes itu, saya sama sekali nggak ke dokter minta obat, tidak. Saya minum jamu ya, jamunya yang saya ngerebus sendiri itu. Karena saya nggak doyan pahit, saya hanya minum salam, kayu manis, kunyit gitu aja yang enak-enak. Pegagan, sambung nyawa, itu pokoknya yang nggak pahit karena saya bener-bener asli nggak doyan pahit. Nah, tapi ternyata saya ada juga
ada gejala gatel nih. Ini yang bikin saya benar-benar harus minum jamu. Terus gatel banget ya, malam tuh benar-benar nggak bisa tidur. Akhirnya saya mau minum jamu bubuk, saya nggak bisa karena pahit. Akhirnya saya bikin kapsul. Ya memang saya dari dulu sudah bikin kapsul ya teman-teman ya. Bikin jamu karena saya emang seorang herbalis. Jadi saya memang produksi jamu. Cuman saya jarang minum jamu. Saya sukanya ngerebus sendiri itu tadi gitu loh. Jamu yang rebusan, yang kayak kunyit seger gitu. Yang bubuk-bubuk itu kalau itu saya jual. Nah itu saya gak doyan karena pahit. Nah akhirnya lumayan gatal-gatal tuh hilang. Saya minum kapsul itu 3 butir. Itu kapsulnya itu pahitan ya, ada sambiloto, ada meniran, ada pegagan gitu. Nah itu alhamdulillah habis minum itu langsung gatalnya hilang. Nah saya semakin percaya bahwa herbal itu ternyata juga punya khasiat yang sangat ampuh gitu loh. Ya tentu saja sembuh itu dari Allah ya. Nah itulah teman-teman, saya nggak pakai obat sama sekali, obat kimia maksudnya yang nggak. Lalu saya untuk menyembuhkan diabetes ini bagaimana? Adik saya sudah ngingetin saya, Mbak jangan minum teh manis. Kalau diabetes itu kalau sudah sakit nggak ada obatnya, nggak bisa sembuh. Ya saya tahu aku gitu ya. Akhirnya saya terus mencari. Nah akhirnya saya ketemu diet keto. Di situ saya mulai mempelajari, terus saya mencoba untuk ngikuti diet keto. Nah, pertama kali saya nggak bisa langsung ya, karena nggak mungkin saya dilarang makan nasi soalnya. Waduh, kayaknya nggak kuat deh. Terus akhirnya saya ngurangin caranya. Jadi kalau siang saya makan nasi, sore udah enggak. Terus pagi saya makan apa? Pokoknya saya berusaha menghilangkan nasi seminim mungkin. Nah, setelah saya mulai bisa, 1 hari 1 kali saya kurangin. Sekali makan 4 sendok gitu. Nah itu lumayan gitu loh, udah nggak cekit-cekit lagi, gejala yang gatal-gatal juga sudah mulai menghilang, tapi gula darah masih tinggi ya. Akhirnya saya orangnya kan nggak sabar, saya bener-bener pengen sembuh tuntas, saya nggak mau sakit diabetes. Karena saya tahu sendiri ya, ibu saya itu bertahun-tahun sakit diabetes, akhirnya lumpuh. Jadi kemana-mana itu pakai kursi roda. Saya nggak mau kayak gitu ya Allah gitu. Jadi saya terus berdoa minta sembuh. Akhirnya saya mulai nekat. Baiklah saya bujuk ya diri saya sendiri. Udah yuk kita nggak makan nasi 3 hari aja. Ayo nyobain. Nah saya bujuk-bujuk gitu ke tubuh saya sendiri. Akhirnya bener, itu saya mulai puasa ya. Kalau nggak salah itu saya puasa apa ya, saya lupa ya. Nah ternyata baru 2 hari, hari ketiga saya periksa, ternyata gula darah puasa saya itu 84. Alhamdulillah, betapa senangnya saya. Gula darah bisa turun sebanyak itu, bayangkan, tanpa obat secuil pun loh teman-teman. Ya jamu sih saya rasa perannya itu nggak banyak ya, mungkin jamu itu 50%, dan pengaturan nutrisi itu yang penting ya teman-teman ya. Nah makanya dari pengalaman seperti itu, terus alhamdulillah sampai sekarang. Kemarin gula darah saya pas saya sakit, saya kemarin sakit ini ya, saya kena virus ya teman-teman ya. Ini alhamdulillah udah 1,5 bulan yang lalu. Jadi saya sekarang ini sudah sehat alhamdulillah. Nah itu gula darah saya itu 128. Saya nggak minum obat DM sama sekali yang kimia ya teman-teman ya, tapi pengaturan nutrisi. Nah waktu saya sakit, nah itu saya memang melanggar ngarbo juga karena saya nggak doyan makan gitu ya. Tapi alhamdulillah gitu ya, gula darah 128. Itu waktu saya sakit pas parah itu diperiksanya segitu. Alhamdulillah ya, gula darah saya nggak naik.
Kemudian teman-teman, dari pengalaman-pengalaman sembuh, saya bilang sembuh karena udah setahun ini loh saya nggak pernah minum obat kimia. Jadi teman-teman yang kalian ibunya bapaknya sakit DM, nggak usah takut. Kata-kata sembuh bagi DM tuh nggak ada, bagi medis. Jadi nggak bisa sembuh kata mereka. Tapi itu terserah ya, kalau bagi saya itu bisa sembuh. Dan buktinya teman-teman, saya punya member ada 100 lebih. Gula darah mereka itu ada yang 700 pertama kali masuk ke grup saya itu. Itu sekarang bisa 178, alhamdulillah. Terus ada yang udah matanya burem. Itu kalau mereka mau mengikuti semua saran saya, saran-saran dari Zuma Herbal, makannya apa aja, itu insya Allah bisa hidup normal, gulanya bisa normal turun. Yang namanya Ibu Sumiati itu dulu 500 pakai suntik insulin, sekarang sudah selama tinggal suntik insulin udah nggak pakai. Nah, makannya apa aja. Nah, tapi tiap tubuh itu beda-beda ya. Kalau kalian pengen sembuh tuntas, ya saya sarankan ikut diet mentoring saja. Daripada Anda masuk keluar rumah sakit, tapi juga dokter bilang nggak bisa sembuh, harus minum obat seumur hidup ya kan. Nah, dengan masuk Zuma Herbal itu tanpa obat ya. Di sini herbal itu hanya sesekali aja kalau gejalanya ada gatel, ada linu-linu di kaki. Nah, itu baru minum obat. Kalau nggak ada, nggak usah minum obat. Seperti saya ini sudah nggak perlu minum jamu lagi saya itu. Karena saya ya kadang-kadang saya juga udah ngarbo sekarang ya. Sesekali saya juga makan nasi. Alhamdulillah gula darah saya itu terkontrol, bagus gitu. Nah, teman-teman kalau kalian pengen sembuh, cepetan hubungi WA saya. Saya buka diet mentoring ya. Untuk biaya kalian bisa nanya-nanya. Insya Allah tidak semahal apabila Anda itu sakit diabetes yang sudah tidak ada obatnya, makin tahun tambah parah. Nah, itu bahaya banget, kaki bisa diamputasi dan lain-lain, mata juga bisa buta. Nah, itu lebih mahal lagi biayanya kalau kalian sekarang nggak mau segera merawat DM Anda itu ya. Oke, sekarang contohnya makan seharian ya. Ini pagi nih, labu kuning ya. Ini saya sarankan bagi orang yang seperti saya. Gula darah awal ketemunya itu 270. Nah, normalnya udah 128. Kadang-kadang kalau habis makan nasi 3 hari berturut-turut itu ya bisa naik sampai 200. Itu ngacak ya, bukan puasa. Tapi alhamdulillah begitu saya puasa lagi ya turun lagi itu. Tanpa obat ya teman-teman ya ini. Jadi pagi ini labu kuning 100 gram. Kemudian kalau ada kolang-kaling, boleh tuh kolang-kaling 50 gram dibikin kolak, pakai santan boleh. Karena kita boleh tinggi lemak, cuman karbonya di skip ya. Karbo itu adalah makanan-makanan yang mengandung karbo seperti tepung-tepungan, seperti gula, seperti kayak singkong, ubi itu berkarbo tinggi ya, itu dihindari ya teman-teman. Nah, kolang-kaling di sini itu sangat bagus ya. Karena apa? Kandungan kalsiumnya itu sangat tinggi. Per 100 gram kolang-kaling itu dia mengandung 91 mg. Terus dia juga mengandung vitamin B, vitamin K, memperbaiki sel-sel tubuh. Jadi bagus banget ya kolang-kaling. Kalau bisa kalian cari kolang-kaling buat sarapan ya. Kemudian dia menguatkan tulang, menambah energi dari kandungan fosfornya. Kemudian dia juga mengandung zat besi. Kemudian dia juga bisa memberi oksigen ke seluruh tubuh, mengatasi rasa lelah untuk orang yang anemia. Itu bagus banget ya. Makanya boleh banget itu buat sarapannya orang diabetes. Orang diabetes kan letih lesu tuh. Nah, itu ya. Makan kolang-kaling. Kalau misalnya kolang-kalingnya dibanyakin 100 gram, labu kuning yang 50 gram gimana Bu? Boleh aja ya. Kandungan labu kuning dan kolang-kaling itu karbonya itu sama.
sekitar 6 gram ya per 100 gram. 100 gram itu satu cangkir ya teman-teman ya. Nah kemudian siangnya ini sebagai contoh ya, kangkung ditumis. Kangkung 100 gram ditumis itu karbonnya hanya 2 gram, sangat rendah teman-teman ya, makanya itu bagus. Kalau nggak suka kangkung boleh sawi hijau, sawi putih, atau selada. Pokoknya sayuran tuh sangat aman, kecuali sayuran yang berpati seperti nangka, seperti jengkol, itu skip dulu ya. Nah kangkung ditumis, kemudian sebagian nasinya nanti telur direbus atau diceplok, terserah lah. Kemudian kasih suiran ayam, itu juga terserah ya, itu opsi aja. Yang penting kalian bisa memilah-milah makanan mana yang rendah karbo, yang aman. Ini masih lapar bu, jangan sampai lapar, kalian harus kenyang. Supaya kenyang bagaimana? Bikin sup ayam pakai kuah, pakai buncis, dimakan semangkok. Kangkung 1 mangkok, telur rebus 2. Masa masih lapar? Kebangetan itu. Ya, oke. Sore sama dengan pagi boleh ya. Kolak tadi labu kuning atau dibikin bening gitu aja, kasih gula stevia juga boleh. Malam samain dengan siang tadi yang tumis kangkung, atau diganti dengan tahu, rujak kangkung, timun, toge, terserah. Yang penting kalian lihat karbonya ya. Karbo kangkung, tahu itu rendah semuanya ya. Kalau tahu per 100 gram itu hanya 2 gram, kalian bisa makan 200 gram. Oke, ini hanya contoh ya teman-teman ya. Kalian kalau kepengen benar-benar bisa sembuh dan dibimbing selama 1 bulan penuh menu makan kalian, dan nanti gabung di grup tuh temennya banyak, ada 100 lebih, 120 kalau nggak salah ya. Nah kalian bisa saling sharing, saling posting nih makan saya ini, jadi yang belum paham bisa niru, ini saya bukunya ini gitu. Oke teman-teman, bagi yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih banyak, dan yang belum subscribe monggo subscribe dulu, like and comment, dan share ke teman-teman semuanya yang sedang sakit DM, pengen sembuh tanpa obat. Silahkan nonton video Zuma Herbal terus ya. Oke, sampai jumpa.